Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 1A kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pasar Monopoli. Perkenalkan, nama saya Latifah Nabila. Nama saya Fitria Ashifa. Nama saya Pratiwi Putri Trihadi. Nama saya Nurfania Hilda Prima Anggraini. Nama saya Desi Anggreni Praitno. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar dengan kekuasaan atau kekuatan pihak yang menguasai pasar dan mengendalikan pelaksanaan transaksi keuangan. Di dalam pasal 1 ayat Undang-Undang Anti Monopoli, monopoli didefinisikan sebagai suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha. Secara harfiah, monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual. Sehingga pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual dan satu perusahaan yang mengendalikan harga pasar. Jika barang dan jasa yang diminta tidak serupa, maka kondisi pasar penjual akan berlanjut. Jadi, inti dari pasar ini adalah pasar dengan kekuasaan atau kekuatan pihak yang menguasai pasar dan mengendalikan pelaksanaan transaksi keuangan. Ciri pasar monopoli. Adapun ciri-ciri pasar monopolistis secara umum sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain sehingga para pembeli tidak mempunyai pilihan lain selain membeli di penjual tersebut. Kalau mereka ingin membeli barang tersebut, maka mereka harus membeli dari penjual yang menerapkan sistem pasar monopoli tersebut. 2. Terdapat banyak pembeli. Karena tidak mempunyai barang pengganti yang mirip dengan barang yang dihasilkan perusahaan pasar monopoli, sehingga konsumen tidak mempunyai pilihan lain. 3. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Barang yang diproduksi oleh perusahaan tidak akan sama nilai dan bentuknya dengan barang yang diproduksi perusahaan lain. 4. Mudahnya masuk ke dalam industri. Karena barang yang dihasilkan tidak ada pesaingnya, maka perusahaan mudah dapat masuk ke dalam perindustrian. Yang kelima, adanya monopoli yang diperoleh secara alami atau tidak perlu paten atau lisensi. Misalnya, karena luas pasar terlalu besar, maka tidak memungkinkan untuk menawar lebih dari satu penjual. Masuknya perusahaan-perusahaan baru biasanya tidak menguntungkan, karena perusahaan lama yang menjalankan sistem monopoli sudah memiliki lebih banyak pengalaman dan kekayaan tidak berwujud atau goodwill dari masyarakat. Sebabnya pemula dapat bertahan jika memiliki teknologi yang lebih kuat. 6. Persaingan melakukan promosi penjualan sangat aktif. Karena banyak pesaing, maka perusahaan harus membuat cara agar barang yang dipromosikannya menarik. Faktor-faktor penyebab terjadinya monopoli. A. Perusahaan mempunyai sumber daya eksklusif. Jika suatu perusahaan atau organisasi bisnis mempunyai dan menguasai sumber daya yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh organisasi bisnis lainnya, maka hal tersebut berarti organisasi bisnis yang menguasai sumber daya tersebutlah yang dapat menghasilkan produk. Oleh karena itu, di pasar organisasi bisnis tersebutlah yang hanya bisa memproduksi dan menjual suatu produk tertentu. B. Kebijakan pemerintah atau hak eksklusif. Pemerintah tentunya dapat memberikan hak kepada suatu organisasi atau perorangan untuk melakukan monopoli. Tujuan pemerintah tersebut supaya organisasi bisnis atau perorangan tersebut untuk memproduksi suatu produk yang dianggap penting bagi pemasukan industri dalam negeri. Karena hal tersebut, pemerintah akan memberikan jaminan dalam berbentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli tersebut, hanya organisasi bisnis atau perorangan yang ditunjuk sajalah yang bisa menghasilkan, menyediakan, dan menggandakan suatu produk. C. Dapat menikmati skala ekonomi. Pada zaman ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Hampir pada seluruh bidang ekonomi memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi tersebut akan membuat proses produksi menjadi lebih efisien, yang hanya bisa dilakukan jika jumlah produksi yang dilakukan besar dan meliputi hampir semua produksi yang dibutuhkan di dalam pasar. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa suatu organisasi bisnis atau perorangan hanya akan
bisa menikmati skala ekonomi maksimal jika tingkat produksinya besar. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli, yang pertama, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Yang kedua, tidak memerlukan iklan. Yang ketiga, pembeli dan penjual bebas bertindak. Yang keempat, harga tidak dikendalikan oleh satu penjual atau oleh satu pembeli. Kekurangan pasar monopoli, yang pertama, pekerja menerima gaji rendah. Yang kedua, terbatasnya kebebasan memilih. Yang ketiga, tidak ada untuk penelitian dan pengembangan produk. Kesimpulan, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri antara lain pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, dan promosi iklan kurang diperlukan. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain, perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Sekian presentasi hari ini. Kami berharap semoga makalah yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.